kali ini kita akan membahas tentang 8 hal yang bikin hidupmu tetap gitu-gitu aja alias stuck. Mau tahu keseruannya? Inilah dia. Yang pertama adalah kamu sukanya drama. Nah, ini nih, kalau misalnya drama itu jangan di kehidupan. Itu hanya ada di kehidupan sinetron. Maksudnya drama apa? Kalau kamu capek ya tidur aja. Kalau kamu pingin sukses ya kamu harus bekerja cerdas dan juga bekerja keras. Kalau misalnya kamu haus, kamu minum aja. Jadi jangan kebanyakan drama. Baru sedikit kerja kita udah bilang kita capek, minta ampun. Wes ampun yo, nawari orang itu. Misalnya kita nawari, misalnya kita punya produk yaitu hand sanitizer gitu ya. Kemudian kita nawarin orang dan ternyata orang tersebut udah nggak butuh hand sanitizer. Ketika kita tawarin, orang itu nolak nih. Kemudian kita main drama, kita sering ngeluh, kita main dramanya kayak gini. Susah ya ternyata kerja zaman sekarang ini gitu. Kemudian kita main drama apa? Ya udah deh kalau misalnya kita nggak kerja hand sanitizer, ya udah deh kalau gitu nggak usah kerja aja sekalian. Kan aku udah nawarin, kan nggak closing kayak gitu. Kita mudah banget untuk ngedrama. Padahal drama itu hanya ada di sinetron gitu kan ya. Kayak di sinetron itu kita tiba-tiba terima telepon, kemudian di sinetron biasanya jawaban orang yang terima telepon apa? Kecelakaan gitu kan. Itu nggak ada guys, di kehidupan nyata itu nggak ada. Jangan samakan sinetron dengan kehidupan realita. Kita harus logis, kita harus think smart guys. Kenapa? Kalau kita samakan dengan kehidupan drama, hidup kita akan stuck gitu-gitu aja. Dan kemudian kalau kita sering ngedrama, bawaannya kita sering ngeluh. Nah ini nih yang bawaannya kita jadi hidup nggak bisa bahagia, susah terus menerus. Itu karena kita rajin mengeluh gitu ya. Yang pertama, duh kok susah ya, duh kok sulit sekali ya, duh kok berat ya, aku kok capek ya. Padahal baru kerja sekitar 3 jam, kita kayak udah bosen banget untuk kok nggak deal ya, aku padahal udah menabur banyak, kenapa aku nggak tuai itu semuanya, kenapa aku nggak dapat satu aja nggak goal kayak gitu. Tapi dengan cara kamu untuk mengungkapkan rasa marahmu, kesalmu karena nggak closing dengan mengeluh, itu bisa hidup kamu itu jadi nggak berarti. Kamu nggak bisa nerima diri kamu sendiri, bahwa kamu nggak bisa confident buat diri kamu sendiri untuk bisa menjadi yang terbaik menurut versi kamu. Yang kedua, ini adalah soal fixed mindset. Jadi kenapa hidup kamu itu stuck terus menerus, nggak bisa berkembang, kok rasanya gitu-gitu aja, stagnan gitu ya? Karena kamu punya fixed mindset. Itu artinya adalah mindset yang sudah tertanam jauh tahun-tahun, bertahun-tahun, berabad-abad ya. Ketika kamu lahir jebret, kemudian kamu dewasa. Waktu dewasa kamu udah menanamkan rasa yang gak berharga sama sekali dalam diri kamu. Contoh ya, kamu punya persepsi bahwa iyalah dia kan kurus, pantas aja dapat jodoh gitu kan. Terus yang kedua, iyalah aku kan pendiam, aku kan introvert, pantas aja nggak bisa dapat kerja gitu kan. Iyalah dia kan cantik ya, dia kan cakep ya, dia kan pipinya tirus ya, terus dia kan orang tuanya kaya ya, dia kan terus aja dia kan gitu ya. Itu punya fixed mindset bahwa mindset kamu itu nggak sama sekali itu bisa membangun hidup kamu menjadi lebih sukses dan juga lebih benar lagi. Kenapa kamu terus tanamkan? Terus caranya gimana sih Nana? Caranya adalah segera cabut fixed mindset kamu, karena nggak ada yang namanya mindset yang ditanamkan secara negatif yang ada dalam diri kita dan itu akan membawa kita pada kehidupan yang baik. Enggak, itu malah justru memperburuk karakter kita dan mental kita. Untuk itu gak ada yang namanya orang introvert gak bisa sukses, gak ada yang namanya orang pendiam gak bisa sukses. Jadilah dirimu sesuai dengan karakter yang mengagumkan, yang mengesankan. 3. Kenapa hidup kamu gitu-gitu aja, stuck, gak berkembang? Nah, ini gara-garanya kamu gak mau untuk self upgrade. Kamu kayak ngerasa bahwa udah cukup lah ya Naya, aku udah S1, aku udah S2, S3, ST, STWR, terserah kamu ya, mau profesor, mau dokter. Tapi yang terpenting selagi ada kesempatan, selagi kita hidup, kita harus self upgrade. Self upgrade itu maksudnya apa ya? Ketika aku udah bisa nge-MC, aku belajar menjadi presenter. Ketika aku udah bisa belajar presenter, aku udah sukses di bidang itu, aku belajar memasak. Ketika aku belajar memasak, aku mencoba
mencoba menjahit. Ketika aku mencoba menjahit, aku belajar fotografi. Ketika aku belajar fotografi, aku belajar bagaimana caranya menghias kuku yang bagus. Bagaimana juga aku bisa menjadi makeup artist. Bagaimana aku juga bisa menguasai dalam bidang editing foto dan juga video. Gimana caranya juga aku bisa mengatur administrasi. Meskipun gak semua bidang yang aku pelajarin itu bener-bener sesuai dengan kriteria aku, dengan passion aku. Whatever lah guys, yang terpenting aku mencoba untuk self upgrade dan mencoba untuk menguasainya. Kenapa aku kayak gitu? Karena kita manusia, umur kita seiring berjalannya waktu akan meningkat, akan bertambah, dan juga tenaga kita akan menurun. Kalau kita nggak punya keahlian apa-apa, kita pasti dipandang sebelah mata dan juga akan menyusahkan diri kamu, diriku, dan keluarga kita. Untuk itu, kita harus bisa jadi orang yang serba bisa. Oh, itu orang itu yang multi talenta itu ya, yang bisa segalanya. Yang terpenting jangan sombong, tetap rendah hati dan juga kuasai apa yang ada dalam diri kamu. Karena Tuhan udah kasih talenta ke kita, kenapa nggak kita maksimalkan? Baik juga dalam kehidupan sosial kamu. Kamu harus bisa self upgrade guys. Gimana caranya bisa komunikasi yang lancar sama orang tanpa aku canggung, tanpa grogi? Gimana caranya aku bisa self upgrade ke diriku sendiri untuk menjadikan tubuhku ini lebih sehat lagi? Entah itu minum vitamin lebih banyak lagi, entah itu rajin olahraga, entah itu aku bisa ngejaga body aku supaya tetap fit kayak gitu. Itu macam-macam guys, gak cuma bakat, tapi bagaimana kita bisa mencintai diri kita dan selagi bisa maksimalkan itu semua. Keempat, kenapa hidup kamu gitu-gitu aja? Yang keempat ini adalah kamu sering banget untuk negatif talk. Maksudnya apa? Mengungkapkan hal-hal yang negatif. Pernah gak sih kalian punya temen yang hobinya itu nyinyir gitu ya? Saya pernah teman-teman, saya mau sharing dimana di dalam zaman yang benar-benar susah di 2020 mulai Maret kita sampai di bulan Mei ini pun kita udah 2 bulan, sudah hampir 2 bulan juga ya kita menjalankan masa PSBB dan itu di rumah terus kayak gitu kan ya. Dan banyak sekali bisnis yang memang omsetnya menurun, ya kan? Banyak sekali bisnis-bisnis yang berubah haluan, mulai dari pekerjaan jasa jadi pekerjaan marketing gitu ya. Apa-apa dibutuhkan marketing, dan di situasi pandemi saat ini yang kita butuhkan adalah kreativitas, mengenali kebutuhan orang, konsistensi, dan juga memarketingkan apa yang kita bisa. Apa nih sekarang yang dibutuhkan seseorang begitu ya. Dan orang-orang di followers kita di Instagram pun juga banyak banget yang jualan, ya kan? Mau jualan makanan, mau jualan APD, mau jualan apapun yang mereka bisa. Dan saya mengapresiasi mereka-mereka yang mau think smart, mau bekerja keras sampai saat ini. Meskipun mereka tahu bahwa perekonomian lagi turun, mereka bekerja keras. Ada yang merasa bahwa kok jualan KB yo, apa sih orang-orang ini? Ya udahlah ya, nikmatin aja lah ya. Ada yang punya mindset seperti itu. Tapi kembali, saya mau ceritain bahwa ketika ada orang yang jualan seperti itu, ada nggak teman kamu yang nyinyir gitu kan ya? Ngapain sih jualan kayak gitu kan ya? Ada satu hal yang bisa bikin saya bisa cerita ke orang yang pernah nyinyir sama saya begitu ya. Ketika saya upload status kita tentang jualan saya gitu ya, kalian bisa follow juga di Instagram saya. Mungkin kalian yang nonton ini pasti kalian sudah follow juga @vianiming. Saya upload jualan, kemudian ada yang nyinyir gitu kan ya, ngapain sih nah jualan terus gitu kan, nggak bosan apa kayak gitu. Kata-kata itu tuh sangat sama sekali nggak membangun, nggak membuat positif vibes, dan juga nggak bisa bikin orang lain itu positif juga terhadap orang yang bertanya seperti itu. Kemudian saya bilang, bersyukurlah hai teman-teman yang mungkin bekerja ikut orang gitu ya, bukan yang memberi sejumlah salary atau fee atau THR kepada pekerja-pekerjanya. Sebenarnya yang pening, yang sulit, yang susah adalah orang lain yang menggaji atau memberikan salary bagi orang-orang yang bekerja atas perusahaan itu yang dibangunkannya gitu kan ya. Sebenarnya pusing itu. Nah kemudian saya bilang sama dia, ya semangat ya kayak gitu. Kita dengan adanya kata-kata negatif talk ke kita jadi kayak gimana sih kok kayak gitu ya. Kita kasih dengan positive vibes juga. Semangat ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Saya bilang kayak gitu aja teman-teman. Tapi dalam hati saya ngerasa bahwa
teman-teman jangan kayak gitu kan ya. Kita harus punya positif talk sama diri sendiri dan orang lain. Itu yang bisa bikin hidup kita itu bergairah senantiasa, senang senantiasa, gak susah, gak capek, gak bosen, dan tetap antusias meskipun dalam masa kesesakan sekalipun. Kayak gitu teman-teman. Ada juga nih negatif talk itu negatif ke diri sendiri gitu kan ya. Kemudian ketika kita mau keluar nih dari zona nyaman kita kayak ngerasa bahwa negatif talk ya kayak gini ya. Misalnya saya mau nyoba untuk bikin video ini, saya udah mau nyoba take sekali, kemudian dalam hati saya pikir, bisa gak sih Nana ini, rasanya kok jelek ya, rasanya kok gak bisa bikin orang ngerti ya, kok rasanya bahasanya juga sulit dimengerti ya. Jadi banyak sekali negatif talk, opsi-opsi yang bisa kita tarik di dalam otak ini untuk bisa kita cerna atau enggak. Ketika negatif kita minggirkan, ketika ini positif kita ambil lagi, gitu guys. Jadi yuk mulai sekarang kita harus kasih kata-kata positif. Saya kalau ketemu sama teman, saya nggak pernah lo bilang gendutan ya, kamu kok jerawatan sekarang. Saya nggak pernah kayak gitu. Saya pasti bilangnya adalah halo, apa kabar. Kalau misalnya dia nggak ada yang baik-baiknya sama sekali, ya udah, kita ngomongnya apa nih? Kita ngomongnya tentang masa lalu kita kayak dulu waktu SMA, kayak gimana, kayak kita reunian kayak gitu sih. Jadi menurut aku tidak usah berkata negatif. Boleh memberikan rekomendasi, boleh, tapi empat mata ya teman-teman, nggak diflorkan seperti itu. So saya sama sekali nggak pernah memberikan negatif talk sama orang lain ya. Jadi itu yang bisa membuat hidup kita terus berkembang, hype dan hype. Semangat. Ini adalah yang kelima. Gimana caranya kamu bisa keluar dari kesusahan dunia? Oke, yang kelima adalah kamu itu sering gak percaya diri. Ya, itu dia. Mengapa aku memilih untuk menekuni bidang yang menjadi kelemahan aku dulu? So, ceritanya adalah dulu aku orangnya pendiam banget. Aku gak bisa memulai, teman-teman. Aku kayak ngerasa bahwa kalau kamu gak butuh sama aku juga gak butuh sama kamu. Ya udah, kita diam-diaman aja. Who cares? Kenapa aku harus bisa baik-baik sama kamu? Kenapa aku harus menyapa hai kayak gitu? Palsu, tahu gak sih? Gitu kan, aku ngerasa kayak gitu teman-teman. Dan aku dari zaman dulu, aku bukan orang yang menyenangkan. Aku orangnya adalah individual banget. Aku orangnya adalah kalau kamu butuh aku, kamu bilang. Kalau aku butuh kamu, aku bilang. Selebihnya, aku gak bakal maintain kamu sebagai teman dan juga relasiku. Dan itu mindset yang salah teman-teman. Ketika aku mendapatkan bahwa dengan perilakuku seperti itu membuat hidup aku tuh gitu-gitu aja, nilai pelajaranku juga gitu-gitu aja, suruh presentasi aku juga gak bersinar, kemudian ketika aku juga mau mencoba untuk berbisnis kemudian gak laku-laku juga karena gak bisa komunikasi, gak nyaman sama diri sendiri, gak confidence, gak percaya diri, aku akhirnya memutuskan untuk oke, aku mau merubah mindsetku, aku mau merubah karakterku menjadi pribadi yang berkarakter, yang bisa confidence buat diri sendiri. Karena ketika kita nggak percaya sama diri sendiri, kenapa orang lain harus percaya sama kita? Gitu teman-teman. Ya, jadi ada orang yang mengatakan bahwa Nana kalau di panggung heboh banget, kalau sekarang kenapa nggak heboh gitu ya? Karena memang karakter teman-teman. Saya orangnya sampai sekarang pun saya sudah bisa memulai. Tetapi saya bukan orang yang tipenya kayak cerawak yang hai apa kabar gitu kan ya? Enggak. Saya orangnya adalah halo apa kabar gitu. Ada orang yang cerawak banget gitu ya. Ada orang yang tipenya semi elegan gitu ya. Kalau saya lebih ke arah semi elegan. Bagian saya MC pun saya juga suka yang semi formal seperti MC wedding. Itu jauh lebih sesuai karakter saya daripada acara-acara seperti Sweet 17 yang harus selamat malam semuanya kayak gitu. Enggak, itu bukan saya, tapi disuruh bisa teman-teman, begitu. Jadi confidence itu adalah akar dari segala bakat. Aku memilih untuk bisa menekuni dunia public speaking dengan confidence, dengan rasa percaya diri itu supaya aku bisa memiliki nilai tambah. Ketika kepintaranku itu gak bisa mewakili menjadi seorang putri Indonesia, ketika bodiku gak mewakili sebagai model internasional, tetapi dengan kemampuan komunikasi, dengan kita percaya diri, itu akan membawa kita pada titik tertentu yang setara dengan juara-juara di Putri Indonesia. 6. Kamu itu suka membandingkan keberhargaan diri kamu sama orang lain. Kamu kayak ngerasa bahwa hidup kamu itu kurang terus, gak puas terus. Kamu suka membandingkan orang lain. Iyalah, pantas saja dia kaya, kayak gitu.
Jadi ini ada hubungannya dengan poin yang kedua tadi. Yang keenam ini kamu lebih ke arah membandingkan orang lain. Kamu mencari pembenaran karena kamu kurang berusaha. Sering kan? Gitu kan? Contoh. Aku mencoba untuk bisa upload tentang jualan aku di sosmed. Kemudian ada juga teman aku yang juga jualan, kemudian dia larisnya minta ampun gitu ya. Kemudian kita nyinyir, kita bilang nih sama diri sendiri atau nyindir-nyindir di status gitu ya. Pantas aja dia kan followersnya banyak. So, kalau dia followersnya banyak, kamu mau ngapain gitu loh? Harus ngapain? What's next? Kamu harus ngapain selanjutnya? Kalau memang kamu merasa indikator kesuksesannya dia adalah followersnya banyak, maka aku harus menambah followers. Dengan menambah followers caranya kayak gimana? Kamu mau pakai cara instan atau cara yang benar-benar natural? Contohnya kamu sering nge-like-in Instagram teman kamu juga sering untuk bisa interaction, kamu naikin atau increase engagementnya di Instagram, kamu juga rajin upload konten-konten yang positif, kamu juga sering untuk share hal-hal yang berkualitas gitu ya, nggak cuman kayak share aku ngapain hari ini, hai guys kali ini aku lagi ngapain, kayak gitu, nggak cuman gitu. Jadi apa ya, kebanyakan orang setelah membandingkan dirinya dengan orang lain, dia lebih ke arah oke lah, orang lain lebih kok dari aku, ya udah, ya pantas saja. Terus kamu merasa puas terhadap diri kamu dengan kapasitas yang seperti itu. Ini loh yang jadi hidup kamu itu nggak merdeka, nggak bahagia, selalu susah terus. 7. Kamu nggak mau keluar dari zona nyaman dan zona aman kamu. Tahu nggak sih, zona nyaman itu kok bisa kita seneng banget dengan zona nyaman? Karena otak kita itu didesain untuk tidak terancam bahaya sekalipun, gitu ya. So, karena otak kita itu pintarnya setengah mati, bahwa otak kita itu didesain yang sangat luar biasa sama Tuhan, kita pun juga harus punya kepintaran dong untuk bisa ngelawan itu semuanya. Meskipun kadang otak kita itu berkesinambungan juga dengan feels, gitu ya. Ketika kamu ngerasa bahwa aku grogi banget loh Nana ngomong di depan kamera kayak kamu kayak gitu, dengan natap kamera aja susah banget, ya kan? Kadang ada orang yang mau video selfie seperti ini, ada yang buat video vlog seperti ini, tapi mereka bukan lihatnya ke kamera tapi ngaca ke diri sendiri, kelihatan banget kan? Kadang begitu. Kadang juga orang ngerasa bahwa ketika aku lihat kamera Nana, aku ngerasa bahwa kok tiba-tiba materi yang aku mau bawakan blank ya. Teman-teman, kita pun juga harus preparation, kita pun juga harus punya bahan yang berkualitas, poin-poin apa. Tapi kalian gak bisa nulis deskripsinya mau ngomong apa. Dan juga kalau misalnya kalian bisa ngelihat saya benar-benar lihat kamera, itu karena sering berlatih atau sering video vlog, begitu teman-teman. Nah, kita back to topic. Kenapa aku nggak mau keluar dari zona nyaman? Sebagai contoh, aku ini orangnya nggak suka sebenarnya kayak di depan panggung, itu bukan aku banget gitu ya. Kalau kalian ngelihat bahwa Nana sering yang MC di acara ini, yes, of course, aku ngerasa bahwa itu duniaku, aku berhasil memenangkan perkara meskipun aku orangnya dulu itu nggak suka ngajak ngomong orang duluan, aku nggak suka communication, aku orang individual dan aku orangnya sedikit pendiam dulunya. Dulunya ya kan, itu tapi aku memenangkan perkara, maka aku jadikan itu sebagai latihan karyaku untuk terus lebih baik lagi. Siapa tahu ini adalah tanjakan aku ke karir yang lebih besar lagi, gitu teman-teman. Pola berpikir saya itu selalu nggak pendek. Kalau misalnya Tuhan kasih saya pekerjaan sekarang ini di dunia MC, presenter, entertainer, dan juga membangun sekolah RTV, School of Public Speaking, itu semata-mata belum tentu itu adalah pekerjaan yang sampai sepanjang hayatnya aku bekerja di ranah itu. Tapi dengan struggle-nya saya, dengan benar-benar berdarah-darahnya membangun bisnis tersebut, menciptakan karya-karya yang baru setiap event, setiap periode program public speaking, maka itu bisa bikin karya kita tuh lebih kreatif, lebih luas lagi. Nah, aku mau cerita tentang gimana aku keluar dari zona nyaman. Yes, of course. Kalau dulu saya orangnya pendiam, aku nggak mau ngobrol, boro-boro ngomong di depan panggung. Buat apa? Untungnya apa bagi aku? Tapi aku nyoba nih teman-teman untuk bisa keluar dari zona nyaman. Meskipun pertama kali saya nge-MC itu geredeknya setengah mati, tremor teman-teman, tangan ini goyang semuanya. Kemudian apa yang terjadi? Keringat dingin.
apa yang terjadi juga? Sebenarnya sih kalau keringet dingin itu nggak masalah ya, tapi yang menjadi masalah itu kalau perempuan kalau nge-MC itu kan make upan, itu sampai bener-bener luntur. Bukan karena make upnya nggak mahal ya, tapi bener-bener keringetnya itu bener-bener full, hujan deras teman-teman. Yang itu yang membuat kita itu kayak, aku nggak cocok deh ya di public speaking. Masa pertama kali nyoba aja itu bisa bener-bener bisa bikin aku grogi setengah mati. Wes nggak mau Tuhan, wes aku Pernah kan kayak kita ngerasa bahwa aku udah putus asa, tapi aku berani untuk menerobos itu semua, menerobos titik lemah saya di dunia komunikasi. Karena saya percaya satu hal, ketika Anda berani untuk menerobos titik zona nyaman kalian menjadi tuntas sampai akhir titik darah penghabisan, maka untuk nextnya teman-teman itu so easy, itu gampang banget. Yang ke-8 adalah kamu orangnya susah banget untuk suka cita. Nah, pasti kamu susah suka cita, padahal hidup kamu tuh enak loh dibandingkan dengan orang-orang lain yang mungkin susah makan, susah kerja, susah nafas. Kamu orang yang paling berharga, tau gak sih? Kenapa kamu ngerasa bahwa susah banget hidup kamu? Karena kamu gak mencoba untuk suka cita. Punya gak sih temen yang sukanya itu kayak mukanya nggak enak banget? Kalau kamu misalnya di jalan terus ada 2 orang, satunya posenya kayak gini nih, satunya juga biasa dia. Kira-kira kamu mau tanya yang mana? Orang yang pertama atau orang yang kedua? Kalau saya sih suka yang orang kedua ya, kayak lebih enak banget aja ditanya, kan judes banget tuh, kan takut ya kan. Meskipun kamu didesain dengan wajah yang super antagonis atau menakutkan atau membuat orang lain tuh kayak nggak apa-apa, tapi kenapa ya kok orang lain nggak nganggap aku judes? Meskipun desain muka kamu adalah tajam, it's okay teman-teman, tapi dengan satu senyuman itu bisa merubah segalanya loh, Cile. Iya dong, karena apa sih? Dengan senyuman kamu itu bisa mentransfer energi positif kamehaku gitu kan. Kamu bisa mentransfer energi positif kamu ke orang-orang lain. Yang sedih jadi senang, yang berduka jadi bersuka cita. So dengan satu senyuman itu bisa mengubah segala sesuatunya. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita, usahakan kita harus tetap maksimalkan emosi kesukacitaan kamu. Maksudnya apa tuh? Maksimalkan aja. Kamu tetap harus bersuka cita. Kerja bersuka cita. Bangun tidur suka cita. Jangan bangun tidur, aduh ngapain yo. Jangan gitu. Yes! Terima kasih Tuhan sudah dikasih waktu, udah dikasih kesempatan untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Aku mau Tuhan untuk bisa berkarya lebih dahsyat lagi hari ini. Dan hari ini menjadi hari yang paling baik untuk aku berkarya dan bisa mendatangkan kebaikan. Itu dia 8 hal yang bikin hidup kamu gitu-gitu aja, alias gak berkembang, stuck gitu-gitu aja. Kalau kamu udah dengerin video aku dari tadi pertama sampai akhir video ini, congratulations, selamat untuk menjalankan semua rules yang sudah ada. So, itu aja dari aku. Jangan lupa untuk komen di bawah ini, menurut kamu 1-8 itu kamu yang mana sih? Yang nomor 1, yang nomor 2, nomor 3. Kamu bisa share ke seluruh teman kamu apabila ada teman kamu yang memang membutuhkan video penguatan semacam ini. Semoga bisa memberkahi semuanya, semoga bisa membuat kita semua menjadi lebih baik dan hidup kita akan selalu lebih baik dan baik. Luar biasa. Oke, kalau gitu saya Fiani Nana pamit dulu. See you and bye-bye.